Amerika Serikat memperingatkan Iran lewat Presiden Donald Trump bahwa jika pembunuhan pengunjuk rasa tak dihentikan, akan ada konsekuensi berat. Namun pengunjuk rasa tetap tewas di jalan, lainnya ditangkap dan dieksekusi. Akhirnya, Amerika Serikat siap membuktikan ucapannya dengan tindakan. Kapal perang Amerika Serikat tiba di dekat Iran dan situasi buruk diperkirakan terjadi. Waktu terus berjalan untuk Ayatollah Ali Khamenei dan dia mengetahuinya. Pada 26 Januari, media melaporkan langkah besar Amerika Serikat yang menunjukkan kesiapan menggunakan kekuatan nyata. The Washington Post melaporkan kapal induk United States Ship Abraham Lincoln beserta kelompok tempurnya telah tiba di dekat Iran dan kini berlayar lebih jauh ke Timur Tengah. Kapal induk tersebut sedang bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, baik itu serangan maupun penggunaan kapal induk tersebut, serta upaya Amerika mendorong Iran ke arah perubahan rezim yang diperjuangkan demonstran selama berminggu-minggu. Banyak hal yang akan terjadi, selanjutnya akan bergantung pada apa yang sebenarnya diinginkan oleh Trump, dan kita akan membahas semua itu nanti di video ini. Saat ini, United States Ship Abraham Lincoln dikawal 3 kapal perusak dan baru saja pindah dari Samudra Hindia Barat, sebelumnya di luar jangkauan serangan mudah ke Iran. Diperkirakan akan bergerak ke Laut Arab Utara atau Teluk Oman dalam beberapa hari. Menurut The Washington Post, gugus tempur kapal induk ini sudah menjadi ancaman besar. Kapal United States Ship Abraham Lincoln diawaki 5.000 pelaut dan membawa puluhan jet tempur siap melakukan serangan udara dengan amunisi peledak. 3 kapal perusak pendamping kapal induk, yaitu United States Ship Frank E. Peterson Jr., United States Ship Michael Murphy, dan United States Ship Spruance, juga membawa puluhan rudal. Yang terpenting, ada pertahanan udara yang bisa melindungi kelompok penyerang dari serangan drone dan rudal Iran. Trump ingin memberitahu Iran soal yang akan terjadi. Pada 22 Januari, dia memberi petunjuk bahwa kelompok kapal induk itu sedang dalam perjalanan. Kami mengirim armada besar ke Iran dan akan lihat apa yang terjadi. Saya berharap tak ada kejadian, tapi kami memantau mereka dengan ketat. Zona Perang, TWZ, melaporkan klaim Trump. Trump menambahkan bahwa kelompok ini adalah sebuah armada. Seperti Presiden Amerika Serikat lainnya, dia membiarkan niatnya terbuka untuk ditafsirkan saat berkata, "Kami punya armada besar ke sana, mungkin tak perlu digunakan, kita lihat nanti." Media tersebut juga menambahkan detail terkait yang dibawa gugus tempur kapal induk United States Ship Abraham Lincoln dalam potensi pertempuran. TWZ menyebut kapal induk itu punya 8 skuadron pilot dengan beragam pesawat, seperti F-35C, Lightning EIS Fighter Attack, 18 EF Super Hornet, I-2D Hawkeye MH-60R Seahawk Carrier On-Board Delivery, Multi-Mission 22B Osprey, dan IE-18G Growler. Itu adalah kumpulan pesawat besar yang fleksibel untuk pengintaian dan serangan. Namun, gugus kapal induk itu belum didukung peningkatan kekuatan udara di lokasi lain yang biasa dipakai Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Pangkalan Amerika Serikat Diego Garcia di Samudra Hindia belum menerima pengerahan pesawat pengebom, tapi sudah ada penerbangan kargo C-17 Globemaster III ke sana. Jadi, ada kemungkinan Amerika Serikat sedang perlahan-lahan mempersiapkan sesuatu. Amerika Serikat juga telah mengirimkan sistem pertahanan udara Patriot dan Terminal High Altitude Area Defense atau Terminal High Altitude Area Defense ke Timur Tengah yang diduga sedang dikerahkan untuk menangkal segala bentuk pembalasan yang mungkin dilakukan oleh Iran. Tapi kita terlalu jauh berandai-andai di sini. Menariknya, Inggris menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka mungkin akan terlibat dalam apapun yang akan terjadi. TWZ mengatakan demikian. Pelacak penerbangan online telah mencatat hal itu. Beberapa F-15I Strike Eagle dan pesawat pengisian bahan bakar KC-135 Stratotanker telah meninggalkan Royal Air Force Lakenheath menuju Timur Tengah. Inggris mengirim skuadron Typhoon bersama Qatar ke Teluk untuk tujuan defensif menurut Kementerian Pertahanan mereka. TWZ berspekulasi kekuatan yang tumbuh ini akan menambah aset Amerika Serikat di Timur Tengah, seperti jet tempur di pangkalan dekat Iran, 3 kapal perusak kelas Ali Burke,
dan mungkin kapal selam di perairan dekat Iran. Kekuatan serangan ini semakin mendekati Iran. Respons rezim negara itu sudah dapat diprediksi. The Washington Post melaporkan rezim Iran menempatkan angkatan bersenjatanya dalam siaga tinggi, menurut pejabat senior Iran pada 23 Januari. Setelah Trump memberi isyarat soal kedatangan kelompok kapal induk, pejabat itu awalnya berharap situasi akan mereda dan menyebut pembangunan militer ini. Kami berharap tidak terjadi konfrontasi, tapi siap menghadapi kemungkinan terburuk. Pejabat itu menyatakan, jika Amerika Serikat menyerang, respons Iran akan jauh lebih besar dibanding setelah perang 12 hari dengan Israel. Ia juga mengklaim Iran tak menganggapnya ancaman eksistensial. Pejabat tersebut mengklaim Iran berusaha sangat menahan diri, dapat diprediksi, dan terukur dalam merespons baik terhadap Israel maupun Amerika. Sebelum menambahkan, kali ini kami menganggap setiap serangan, baik terbatas, tidak terbatas, bedah, kinetik, apapun sebutannya, sebagai perang habis-habisan terhadap kami, dan kami akan merespons dengan cara yang paling keras. Ancaman balasan Iran terhadap penyerang harus dianggap serius, meski sering diucapkan. Menurut David Kozakaru dari The Times of Israel dalam opininya, pada 22 Januari, rezim Iran bisa saja bergerak cepat dan meningkatkan eskalasi di berbagai lini. Jika mereka yakin tindakan Amerika Serikat bisa mengancam rezim itu. Eskalasi ini dapat melibatkan serangan ke aset dan pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, menurut teori Kozakaru. Selain upaya mengganggu aliran energi global dan kemungkinan serangan ke Israel, Iran bisa mencoba menutup Selat Hormuz, titik tekanan utama, karena sekitar 1/5 minyak dunia, 20 juta barel per hari, melewati selat itu. Jadi, Iran tentu saja tidak kekurangan opsi balasan, meskipun seberapa realistis opsi-opsi tersebut masih menjadi bahan perdebatan. Bagaimanapun, Iran memiliki opsi untuk melakukan serangan atau tindakan serupa di Selat Hormuz selama perang singkatnya dengan Israel, tetapi tidak melakukannya. Iran juga tidak memakai selat itu sebagai tekanan saat Amerika Serikat dan Israel menjalankan operasi Midnight Hammer, di mana 125 pesawat militer Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran pada musim panas 2025. Jadi, apakah ancaman serangan balasan Iran hanya omong kosong? Tidak juga. Setelah operasi Midnight Hammer, Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dengan meluncurkan rudal. Saksi melaporkan suara ledakan keras di langit Doha. Namun, respons itu tak seimbang dengan operasi sebelumnya. Bahkan Trump menyebut serangan itu lemah dan sudah diprediksi. Namun, serangan itu tetap menjadi presiden. Dalam arti bahwa Iran setidaknya mungkin akan mencoba menindaklanjuti ancaman yang mereka lontarkan, meskipun ancaman tersebut tidak sekuat retorika yang diklaim oleh rezimnya. YouTuber Max Afterburner, mantan pilot F-16 dan F-15E mencatat Iran memang memiliki retorika kuat. Max Afterburner mengklaim bahwa Iran berusaha sekuat tenaga untuk memberitahu Amerika Serikat bahwa mereka memiliki rudal anti kapal yang bisa digunakan untuk menyerang United States Ship Abraham Lincoln dan kelompok tempurnya. Mereka pada dasarnya mencoba mengatakan bahwa rudal anti kapal mereka bisa menjangkau dan mengenai kapal induk serta kelompok tempurnya, ujar Max Afterburner. Dengan menambahkan jangkauan 1.200 mil laut pada beberapa di antaranya, mereka mengatakan bahwa rudal hipersonik inilah yang bisa menjadi kekuatan nyata melawan United States Ship Abraham Lincoln. Jadi mereka benar-benar mengobarkan retorika kemana-mana. Iran memang memiliki rudal anti kapal, seperti yang dilaporkan oleh WIO News. Pada 24 Januari, mereka sebenarnya memiliki beberapa. Itu bisa jadi ancaman serius jika Carrier Strike Group Amerika terjangkau. Rudal balistik Khalid Fars juga disebut Teluk Persia, berjangkauan 300 km atau 186 mil. Membawa hulu ledak seberat 650 kg atau sekitar 1.433 pon dan mungkin dapat mencapai kecepatan hingga Mach 4. Sistem Nor dan Qadr Iran memberikan pertahanan pantai terhadap kapal yang mendekat. Zulfikar Basir dilaporkan ditembakkan melalui sistem peluncur bergerak dan memiliki jangkauan 700 km atau 434 mil. Dan terakhir,
Rudal jelajah Abu Mahdi dikabarkan terbang pada ketinggian rendah, menggunakan AI untuk menyesuaikan jalur terbangnya saat meluncur menuju sasarannya. Jangkauannya lebih dari 1.000 km atau sekitar 621 mil. Apakah spesifikasi ini terbukti di pertempuran, terutama melawan kekuatan sebesar yang dikirim Amerika Serikat ke Iran, masih jadi spekulasi. Iran diduga mengaktifkan proksi di negara lain. Afterburner menyebut maskapai Eropa membatalkan atau mengalihkan penerbangan di sekitar Iran, Irak, dan Israel untuk menghindari kekacauan. Sementara itu, proksi Iran di Irak dan Yaman menyatakan siap menyerang aset Amerika Serikat. Amerika Serikat tak hanya perlu khawatir ancaman langsung Iran, apalagi jika rezimnya tidak sekadar menggertak saat negara dipenuhi mayat dan darah pengunjuk rasa. Proksi juga bisa ikut bertempur, menciptakan situasi yang lebih tidak terduga jika apapun yang dilakukan Amerika Serikat selanjutnya memicu perang besar-besaran. Tapi sekali lagi, ada kemungkinan semua ini hanyalah upaya rezim Iran untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya tidak mereka miliki atau yang mereka tahu bisa dikalahkan oleh Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, Iran tidak banyak memberikan respons terhadap operasi Midnight Hammer selain serangan yang cukup lemah menurut kata-kata Trump terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Dan menurut Afterburner, semua retorika yang kita dengar sekarang mungkin lebih merupakan tanda dari Iran. Mereka diibaratkan seperti anjing kecil terpojok yang tak bisa lari, bukan negara siap bertarung dengan Amerika Serikat. Seperti Chihuahua terjepit yang berkata akan menggigit pergelangan kaki dan menjatuhkanmu, ujar Afterburner. Ambil semua itu dengan sedikit skeptis, itulah rekomendasinya. Tapi bahkan dengan mempertimbangkan hal itu, kenyataannya adalah Amerika Serikat telah mengirimkan kelompok kapal induk ke arah Iran. Rezim Iran mengancam akan merespons secara militer, meski berharap tak perlu melakukannya. Ini menyisakan dua pertanyaan utama. Mengapa terjadi sekarang? Apa langkah Amerika Serikat, terutama Trump, selanjutnya? Terus tonton sampai akhir untuk mengetahui apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Mengenai alasan semua ini terjadi, kami sudah menyinggungnya sebelumnya ketika kami memberitahu Anda bahwa para pengunjuk rasa telah membanjiri jalan-jalan di Iran selama berminggu-minggu. Ini bermula saat pedagang marah pada kondisi ekonomi Iran dan turun ke jalan menyatakan ketidakpuasan. Mereka segera bergabung dengan orang-orang lain yang menentang rezim yang berkuasa di Iran. Tak lama, protes kecil itu jadi darurat besar bagi Khamenei dan kroni-kroninya. Amerika Serikat mendukung pengunjuk rasa Iran secara verbal, meski tanpa tindakan langsung. Trump segera mengancam akan menyerang Iran jika rezim membunuh pengunjuk rasa. Dan dia juga telah beberapa kali mendorong terjadinya unjuk rasa tersebut dalam beberapa minggu sejak dimulai. Pada 13 Januari, Presiden Amerika Serikat di Truth Social berkata, "Patriot Iran terus berunjuk rasa, ambil alih institusi kalian, catat nama para pembunuh dan pelaku kekerasan. Mereka akan membayar mahal. Saya membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran hingga pembunuhan pengunjuk rasa dihentikan. Bantuan sedang menuju, MIGA." TWZ melaporkan sehari setelah unggahan, Trump mengklaim ancaman pembalasan Amerika Serikat terhadap rezim Iran yang menyerang pengunjuk rasa berhasil. "Kami diberitahu bahwa pembunuhan di Iran sedang dihentikan dan sudah berhenti, dan tidak ada rencana untuk eksekusi atau satu eksekusi atau beberapa eksekusi. Jadi saya diberitahu hal itu dari sumber yang terpercaya." Kita akan lihat, ujar Trump ke pers. Trump dan pemerintahannya benar-benar tahu pembunuhan itu masih berlangsung dan belum selesai. Pertanyaan utamanya hanya berapa banyak orang yang terbunuh. British Broadcasting Corporation melaporkan Khamenei mengakui ribuan orang tewas dalam protes pada 17 Januari. Pengakuan itu muncul usai laporan Iranian Human Rights Activist News Agency di Amerika Serikat yang menyebut tindakan keras rezim Iran terhadap revolusi telah menewaskan 3.090 orang dan kini jumlahnya diperkirakan lebih tinggi. Pada 26 Januari, Japan Times melaporkan dua perkiraan. Mai Sato, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia di Iran, menyampaikan hal ini. Perkiraan jumlah sebelumnya minggu itu adalah 5.000. Laporan dari para dokter di Iran menunjukkan jumlahnya bisa mencapai 20.000.
Lembaga yang dikutip, British Broadcasting Corporation, mencatat 5.002 kematian terverifikasi dan masih menyelidiki 9.787 kematian potensial terkait protes hingga 26 Januari. Namun, majalah Times menyebut jumlahnya bisa lebih tinggi dari perkiraan itu. Pada 25 Januari, Time melaporkan 2 pejabat senior Kementerian Kesehatan Iran mengatakan hingga 30.000 warga Iran mungkin telah meninggal. Hanya antara tanggal 8 Januari dan 9 Januari saja. Situasinya memburuk, pejabat menyatakan banyaknya kematian, membuat layanan kesehatan Iran kewalahan. Persediaan kantong jenazah habis, sehingga beberapa jenazah diangkut dengan truk trailer, bukan ambulans. Majalah Time mencatat angka ini belum terverifikasi independen, namun 30.000 kematian dalam 2 hari sangat besar. Meski angkanya tak pasti, kita tahu sudah ribuan yang meninggal. Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan bertindak jika rezim Iran tak hentikan pembunuhan. Selain itu, rezim juga menindak keras pengunjuk rasa dengan berbagai cara. Amnesty International melaporkan rezim Khamenei memerintahkan pemadaman internet massal sejak 8 Januari untuk menyembunyikan kejahatan mereka. Ribuan warga Iran juga telah ditangkap karena ikut serta dalam aksi protes, dengan The Washington Post mengklaim bahwa jumlahnya lebih dari 20.000 orang. Menurut Iran, protes itu sudah selesai. Dan mereka yang selamat setelah mencoba menunjukkan ketidakpuasan terhadap rezim Iran tidak senang dengan kurangnya respons dari Amerika Serikat. Mereka yang mempertaruhkan nyawa di dalam Iran untuk berdemo mengatakan bahwa mereka merasa dikhianati oleh tidak adanya tindakan dari Presiden Amerika Serikat, menurut laporan The Washington Post. Kedatangan kelompok kapal induk United States, Ship Abraham Lincoln ke Iran, kini tampak seperti lebih baik terlambat daripada tidak, jika kita berpikir positif. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang sudah sering disebutkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jawaban pertanyaan itu tergantung pada harapan atau keyakinan Trump terhadap hasil setelah pelemahan rezim Iran. British Broadcasting Corporation pada 13 Januari melaporkan Trump harus segera mengambil keputusan dan tindakannya beberapa minggu ke depan akan menentukan perkembangan di Iran. British Broadcasting Corporation mengutip Will Todum, peneliti senior program Timur Tengah di Center for Strategic and International Studies. World Health Organization menyatakan sulit memastikan langkah Trump karena tujuan utamanya belum jelas. Todman menambahkan Trump mungkin lebih ingin mempengaruhi rezim Iran daripada menggulingkannya. Saya rasa risiko perubahan rezim sangat besar, jadi saya belum yakin itu tujuannya, klaim Todman. Itu bisa berupa konsesi lebih dalam pembicaraan nuklir, menghentikan tindakan keras, atau mencoba reformasi untuk pelonggaran sanksi. Lebih baik menghadapi setan yang dikenal daripada yang tidak. Namun, jika Trump ingin perubahan rezim di Iran, maka pertanyaan apa yang terjadi selanjutnya harus dilihat dari 2 sudut pandang. Apa yang akan diserang Amerika Serikat dan siapa pengganti rezim Iran? Guardian menyebut, jika gugus tempur kapal induk United States Ship Abraham Lincoln dan pasukan Amerika Serikat di dekat Iran melakukan serangan, mereka tidak mungkin menargetkan fasilitas nuklir Iran lagi. Operasi Midnight Hammer telah melakukannya, meski efektivitasnya dipertanyakan. Kemungkinan besar Amerika Serikat tidak akan meniru strategi ini untuk serangan berikutnya. British Broadcasting Corporation berspekulasi pada 13 Januari bahwa serangan terbatas mungkin menyerang titik-titik militer Iran atau bahkan para komandannya, bisa saja membantu mendorong para demonstran Iran sekaligus memberi peringatan kepada rezim yang berkuasa. Namun jika Iran dapat dipercaya, waktu untuk melakukan serangan semacam itu sudah lewat, dengan asumsi mereka berkata jujur tentang telah meredam aksi protes. Dengan kesempatan itu sudah hilang, mungkin Amerika Serikat malah akan menyerang Khamenei secara langsung. Jika demikian, itu mungkin akan sulit dilakukan. Menurut Jerusalem Post, pemimpin tertinggi Iran telah dipindahkan ke tempat perlindungan bawah tanah yang diperkuat dan memiliki terowongan, sehingga sulit ditemukan, dibunuh, atau diekstraksi. Namun, jika kita berasumsi bahwa Amerika Serikat berhasil menyingkirkan Khamenei, itu juga berarti menghilangkan musuh yang sudah mereka kenal. Dan jika itu terjadi, seseorang harus mengisi kekosongan kekuasaan tersebut. Max Afterburner menyarankan hal itu. Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio ke Irak yang memperingatkan agar tidak mendukung rezim Iran
bisa jadi langkah Amerika Serikat untuk persiapan masa depan dengan pemimpin sipil di Iran. Marco Rubio ke Irak diduga menyiapkan wilayah Iran tanpa ayatollah, dipimpin pemimpin sipil menurut Afterburner yang menyebutnya langkah catur 4 dimensi Amerika Serikat. Hasil itu jelas menguntungkan Iran. Amerika Serikat mungkin akan menjadi sekutu pemimpin baru yang penting bagi negara yang terdampak sanksi Amerika. Irak dan Arab Saudi bisa menjadi sekutu langsung. Langkah ini menandai perubahan geopolitik besar di Timur Tengah yang secara teori dapat memperluas pengaruh Amerika Serikat. Ini masih teori. Saat ini, kita hanya tahu satu gugus tempur kapal induk mendekati Iran. Dan, seperti yang sering terjadi, Trump bersikap samar tentang apakah serangan akan segera terjadi atau apakah dia sedang menggunakan salah satu taktik negosiasinya lagi. Di tengah situasi ini, Amerika Serikat tetap memperhatikan ketegangan di sekitar Taiwan dengan kapal induknya. Amerika menciptakan konsep berani dengan mengubah kapal serbu amfibi menjadi kapal induk mini yang penting di Indo-Pasifik. Pelajari tentang senjata rahasia yang mungkin digunakan Amerika Serikat untuk menggagalkan invasi Tiongkok ke Taiwan di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info Iran. Terima kasih telah menonton.